eh, dia melihat video saya tanggapin seorang pengacara Prontos yang mengkritik saya, mengatakan nebis in idem bla bla bla. Padahal di dalam video saya itu ya mengatakan secara jelas nebis in idem in abstracto. Saya akan melanjutkan review saya atas dakwaan. Saya bermaksud satu, gini ya, penegakan hukum di negeri ini sudah rusak banget. Gak ada lagi konstruksi hukum yang pelajar itu gak ada gunanya. Itu dakwaan aja ngaco. Baik ya. Namun sebelum saya ke sana, saya ingin menjawab dulu satu video yang saya lihat dikirim oleh teman saya pengacara, Bang George ya. Dia melihat video saya tanggapin seorang pengacara Prontos yang mengkritik saya, mengatakan nebis in idem bla bla bla. Padahal di dalam video saya itu ya mengatakan secara jelas nebis in idem in abstracto. Memang orang ini, teman saya ini ya pernah mendm saya, mengajak saya berdebat. Saya katakan, kamu baca dulu buku hukum sebanyak 1000 pieces buku. Atau minimal 500 deh. Agar kamu bisa bicara ilmiah sama saya. Nah, saya jelas mengatakan nebis in idem in abstracto. Itu berbeda dengan nebis in idem. Oke? Kan ada ujungnya abstrakto. Jadi ada dua ya. Kalau saya mau mengatakan begini, konstruksi pertama, konsep ini lahir tahun 1600 sampai 43 sebelum Masehi. Silahkan baca tulisan dari Cicero, Caecina judulnya, atau The Office bahasa Latin tapi ya, gitu. Habis itu turun ke Digeste Pandecta, Corpus Juris Civilis, Kaisar Justinian I. Setelah itu 533 Masehi berlaku dia. Nah, di dalam yang disebutkan oleh Cicero itu berlakulah prinsip ini secara harfiah. Jangan dua kali dalam hal yang sama. Itu aja artinya. Jangan dua kali hal yang sama. Nah, setelah itu ya, kalau kita bicara nebis in idem, setelah Kaisar Justinianus I tadi, maka turun ke Ulpianus. Setelah itu Paulus. Ulpianus itu bicara hukum pidana. Paulus bicara hukum perdata. Bis de idem reagere non licet. Sedangkan Ulpianus bicara hukum pidana, nec bis in idem punendum est. Jadi berbeda dia. Nah, setelah kesininya ya lahirlah prinsip bis de idem renesit actio. Nah, turunan dari kalimat ini, asas ini, ada nebis in idem in abstracto. Maka ketika bicara nebis in idem abstracto, harus kita bahas dua. Satu, in concreto, konkret, itu undang-undang. Itu yang dimaksud dengan orang tidak bisa didakwa dengan dua, kalau sudah ingkrah gitu, dua kali gitu. Yang kedua, baru masuk nebis in idem in abstracto, konkreto, in konkreto, dan in abstracto. In abstracto ini
bicara lebih mendasar lagi dia. Tidak boleh seseorang didakwa dengan dua dasar pasal yang sama, yang prinsipnya sama. Itu doktrin klasik. Itu pernah nggak diterapkan di Indonesia? Pernah nggak diterapkan di Indonesia? Pernah. Tahun 1994, Mahkamah Agung dengan putusannya nomor 1174K garing K garing 1174K garing PIT garing 1994 secara substansial putusan itu melarang satu dakwaan menggunakan dasar hukum yang prinsipnya sama. Ini orang nggak pernah baca. Do ein neues Gesetz wie ein alteres Gesetz, wie ein alteres Gesetz verstanden werden soll. Hukum baru, bagaimana hukum yang lama Anda pahami. Kalau Anda nggak paham, maka Anda rusak. Gitu. Makanya Profesor almarhum Sahetapi, dia katakan sama murid-muridnya yang sekarang jadi profesor itu. Ya, saya diskusi dengan mereka juga. Dia bilang apa? Kalau kamu ingin mengetahui original intens hukum Belanda ini, kamu harus bisa satu, bahasa Belanda. Dua, kamu minimal mengkaji hukum itu sampai 200 tahun yang lalu. Kurang lebih begitu. Jadi bukan orang ini hanya baca pasal, baca Google, menjawab-jawab lagi. Kasihan, malu Anda nanti. Ya, oke. Itu yang kedua, perihal dakwaan. Ya, kenapa saya katakan ini? Apalah bahasanya? Obscure libel atau batal demi hukum kalau merujuk putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada. Dasarnya apa? Dakwaan tidak jelas. Dakwaan kabur. Kenapa begitu? Kalau Anda baca konstruksi dakwaan di sana ya. Dakwaan satu. Dia pasal premiernya itu 45 secara konkret. Ya, saya tidak perlu kalau saya sebutkan pasal 27 atau saya sebutkan pasal 25, maka kita menggunakan sarjana hukum menggunakan asas yang namanya notoire faite notorius. Hal-hal umum tidak usah diucapkan lagi. Sebab apa? Pasal 45 itu sudah saling mengikat dengan pasal 27B. Ya, tidak bisa dipisahkan dia. Hukumannya sudah ada. Nah, itu lex spesialis, pasal premier, pasal utama. Lalu dakwaan keduanya, dua. Dia tulis dua. Satu tadi, dua. Sebelum dua itu, dan atau dua. Masuklah 369 ayat 2 KUHP. Jungto 55 KUHP. Yang mana ini alternatifnya? Orang-orang nggak pernah tahu kok. Baru di bawahnya disambungkan dan pasal TPPU pasal 3 Jungto 55. Salah konstruksi itu. Dampaknya tidak fokus dalam pembuktian. Pembuktian nggak fokus, pembelaan nggak fokus. Yang benar itu begini, Pak. Saya tulis ini sudah. Ini merujuk kepada Recombiner Tenslanstelehing namanya. Ini doktrin dakwaan KUHP, dakwaan. 143 itu ini doktrinnya. Pasal 143 KUHP doktrinnya ini. Nah, seharusnya begini, lihat nih. Ya, dakwaan 1 alternatif. Pasal 245, Jungto 27B dan seterusnya. Dan atau, oke? Dan atau, jadi pasal itu pasal premier. Premier pasalnya, pasal utama dia. Primaires kalau kata kita. Baru masuk KUHP 369. Ya ini lex spesialis derogat, lex generale. Umum, khusus, umum. Hakim pilih salah satu. Yang kedua, dakwaan kedua, kumulatif.
pasal 3 TPPU, Junto 55. Begitu. Kalau seperti yang dibuat JPU itu, dakwaan Nikmir itu namanya double jeopardy. Nebis in idem in abstrak.